satu isu tentang kader senior P3 yang akan mendeklarasikan Anies Baswedan tanggal 16 November ya. Jadi sobat era sekalian, 16 November adalah deklarasi dukungan kader senior P3 untuk Anies Baswedan. Nanti coba kita lihat ya. Kayaknya nanti lebih dekat lebih baik ya kayaknya ininya. Kalau jauh begini lucu agak ya. Oke, sahabat era sekalian, coba kita bacakan ya. Karena memang P3 ini mengalami internal konflik, di mana sebenarnya aspirasi kader itu pasti ke Anies Baswedan ya. Karena sederhana kan, Anies dipersepsi kanan dan P3 adalah partai kanan, tetapi ternyata pimpinan puncaknya ya itu seperti tersandra atau terbelenggu ya, tidak bisa lepas dari orbit istana. Itu persoalannya ya. Jadi yang coba main-main mata ya hilang dari orbit istana atau hilang dari kepemimpinan partai, maka terjadi pergantian kepemimpinan di P3. Tiba-tiba Soeharto Monoarfa diganti dengan Mardiono ya. This is the question, kok bisa langsung disahkan lagi ya? Apa karena ada kecenderungan Soeharto mendekat kepada koalisi non istana? Itu kita dengar gosip-gosip tetangganya saja. Coba kita bacakan sobat era sekalian soal ini ya. Dan biasanya kader senior ini orang yang sudah nothing tulus, mau dipecat juga nggak apa-apa. Kader senior P3 bawa gerbong deklarasikan Anies 16 November. Oke. Jakarta, CNN Indonesia, kader senior Partai Persatuan Pembangunan P3. FKM meminta kepada Anies untuk satu, agar dia punya wakil presiden harus berasal dari TNI. Ya, FKM meminta kepada Anies secara tegas, kami meminta agar wakil presidenmu adalah dari unsur TNI. Alasannya apa? Satu, TNI itu lahir bukan dari milisi. Yang kedua, TNI kita itu lahir bukan dari tentara bayaran. Yang ketiga, TNI itu lahir bukan dari tentara kerja, tetapi adalah dia TNI ada sebelum Indonesia terbentuk. Jadi TNI ikut membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Yang kedua yang dilakukan Anies, kami Anies juga adalah ketua umum partai politik tidak boleh diangkat jadi menteri. Ya, itu poin kedua. Poin yang ketiga yang kami minta pada Anies juga, agar Anies memperbanyak pengusaha-pengusaha Bumi Putra, agar menciptakan pengusaha-pengusaha baru, supaya adalah karena apa? Tidak ada negara yang kuat di bumi ini tanpa pengusaha putra yang kuat. Itu prinsip ekonomi. Dan yang terakhir, saya katakan pada Anies bahwa hentikan cara-cara membaca sila-sila Pancasila, hentikan cara-cara membaca pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 hanya bermuara untuk kepentingan oligarki. Tetapi baca sila-sila Pancasila, baca pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 dalam rangka untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Satu, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, ikut mensejahterakan kehidupan umum. Dan yang ketiga adalah kedapatan ada di tangan. Inilah FKM. Jadi kami memanage kita punya elektoral agar tidak pergi kemana-mana. Kami memaintain agar tidak bingung, sehingga FKM kita bentuk hasil diskusi saya dengan Soeharto Monoarfa sebelum dikudeta dulu kan, untuk mencoba menampung aspirasi yang tidak setuju P3 di KIB. Ya kan, sehingga Harso setuju
tujuannya adalah untuk melapis dapil-dapil yang tidak dapat dijangkau oleh DPP. Karena banyak kita punya dapil-dapil kehilangan. Di Jawa Tengah kehilangan banyak, di Jawa Barat kehilangan banyak, DKI habis sama sekali. Itulah FKM dibentuk dan harus setuju dalam rangka untuk membackup agar P3 ini bisa lolos dari jebakan parlemen threshold 4%. Kader senior P3 Habil Marati tolak dukung Ganjar, tetap pilih Anies. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, politikus senior Partai Persatuan Pembangunan P3 Habil Marati menyatakan tak mau mengikuti perintah PLT Ketua Umum P3 M. Mardiono yang meminta seluruh kader P3 mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Habil menegaskan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kader-kader P3 tak terpengaruh dengan Mardiono. Saya sangat konsisten dan tetap memperjuangkan Anies jadi presiden, kata Habil kepada cnnindonesia.com Kamis 27 April. Habil lantas mempertanyakan kapasitas Mardiono memerintahkan kader-kader P3 mendukung Ganjar. Ia pun menilai instruksi untuk mendukung Ganjar tak akan diikuti konstituen P3 di tingkat akar rumput. Jadi instruksi Mardiono itu isapan jempol, angin lalu saja, kata dia. Habil mengklaim ada data yang menyebutkan 95% konstituen P3 di akar rumput justru mendukung Anies agar terpilih sebagai presiden. Menurutnya, konstituen P3 sampai saat ini solid mendukung Anies meski P3 telah mengusung Ganjar. Rumput-rumput di akar rumput P3 tak goyah, tetap berdiri. 95% kader P3 ke Anies, ucapnya. Sebelumnya, Habil Marati dan sejumlah kader P3 yang mayoritas di luar kepengurusan partai telah membentuk Forum Ka'bah Membangun (FKM). FKM mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 pada November 2022 di Yogyakarta. Belakangan, Habil pun aktif membentuk sekretariat bersama Kuning Ijo Biru Sekber KIB. Sekber KIB ini dibentuk untuk menghimpun 3 simpul relawan pendukung Anies, yakni Go Anies, Forum Ka'bah Membangun, dan Anies Amanat Indonesia. Sementara itu, pada Rabu 26 April, P3 secara resmi mengumumkan Ganjar sebagai calon presiden mereka. Seluruh kader P3 pun diminta mengikuti dukungan tersebut. P3 menjadi partai pertama di parlemen yang menyatakan dukungan kepada Ganjar setelah PDIP memutuskan mengusungnya pada Jumat 21 April.